Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari mimbar ini saya menyeru kepada kita semua, bil khusus kepada diri saya, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas sekalian nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat aman, nikmat sehat, nikmat kecukupan, dan tentunya nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, yang mana dengan nikmat iman tersebut tenanglah hidup kita di dunia dan insya Allah akan membawa keselamatan hidup kita di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan istiqomah di atas Islam dan iman, sehingga sampai nanti kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhirat nanti. Jamaah Jumat sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan hendaknya setiap diri melihat apa yang telah kalian persiapkan dalam rangka untuk menghadapi hari esok, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengawasi terhadap segala sesuatu yang kalian kerjakan di dunia ini. Saudaraku sekalian, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyeru kepada insan yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat yang menyebutkan tentang seruan kepada orang-orang yang beriman,
sekaligus itu mengingatkan bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia, maka nikmat iman itulah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat yang lain. Siapakah orang-orang yang beriman yang diseru di dalam ayat ini? Orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kalau disebut orang-orang yang beriman, khitabnya mereka yang dimaksud adalah yang pertama adalah orang-orang yang mereka ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabban, sebagai satu-satunya yang diibadahi, sebagai satu-satunya sesembahan dan Tuhan yang disembah, yang mana kita semua tidak boleh menyampaikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah al-ma'bud yang disembah, Allah adalah al-ma'lu yang diibadahi. Maka selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, karena Allah adalah al-khaliq. Maka al-khaliq adalah diibadahi dan al-makhluk adalah beribadah kepada al-khaliq. Maka orang yang beriman, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam semua perkara ibadah. Wabil islami dinan, dan orang yang beriman itu ridho hatinya, mengakui bahwasanya Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, jalan menuju keselamatan, jalan menuju surga hanya bisa ditempuh dengan Islam. Apa itu Islam? Adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, la nabiyya ba'dah, penutup para nabi dan para rasul, yang mana tidak ada nabi setelahnya. Agama yang sempurna, yang apabila seseorang ingin ngapling surga, maka jalannya adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak boleh ragu sedikit pun. Apabila orang yang beriman ragu terhadap kebenaran Islam, Islam yang meyakini bahwasanya semua agama sama, semua agama bisa menuju surga, bisa ngapling surga, maka ini tidak benar. Maka ini keraguan-raguan dalam masalah akidah. Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islam hinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang memilih ghairal islam, selain Islam sebagai agama, maka dia akan tertolak dan kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu jamaah sekalian, antum semua, kita semua disebut sebagai orang yang beriman adalah manakala kita yakin bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ragu-ragu. Jangan sampai mengatakan semua agama sama, semua agama bisa menuju surga. Tidak bisa. Yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan syariat aturan yang diajarkan dan dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengkreativitas, membikin ajaran-ajaran baru di dalam beribadah kepada Allah, mengikuti ajarannya lain selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilarang kecuali hanya dengan menggunakan tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dalam ayat ini orang-orang yang beriman disuruh oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Yang pertama, orang beriman diseru untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang kami hormati, sesungguhnya takwa itu apabila kita semua telah memilikinya, maka segala sesuatu yang tidak bisa kita raih sudah cukup digantikan dengan takwa kepada Allah. Dan sebaliknya, apabila seseorang memiliki sesuatu apapun di dunia ini, namun apabila dia bukan orang-orang yang bertakwa, maka apa yang dia miliki sesungguhnya tiada bermanfaat. Kita semua barangkali di dunia ini sebagai orang yang tidak terkenal, tidak punya pengikut, bukan orang sekolahan. Apabila ngomong tidak ada yang mendengar, bahkan kita orang yang miskin, rumah kita di tepi sungai. Akan tetapi apabila kita dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala minal muttaqin, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka segala sesuatu yang tidak bisa kita raih di dunia ini itu sudah cukup tergantikan dengan status kita sebagai muttaqin. Tetapi sebaliknya jamaah sekalian, apabila panjenengan semua di dunia merupakan orang sekolahan, gelarnya di depan dan di belakang panjang sekali, bahkan kita sebagai orang yang kaya, banyak pengikutnya, terkenal, viral kita, kalau ngomong banyak yang mendengar, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bukan sebagai orang yang bertakwa, percuma jamaah sekalian, mati kita nggak selamat. Oleh karena itu di dunia yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Mau kaya alhamdulillah, mau miskin tidak mengapa. Setelah mati juga miskin kita hilang, setelah kaya miskin kita juga hilang, kaya kita hilang. Yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada takwanya kita. Oleh karena itu, fatazawwadu fa inna khairaz zat at-taqwa. Berbekal-bekallah kalian semua, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Al-khawf minal jalil, al-amalu bit-tanzil, asyukru 'alal jazil, ar-ridha bil qalil, al-istidad li yaumir rahil. Orang yang bertakwa, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah orang yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah yang maha besar. Rasa takutnya itu dibawa kemanapun dia berada, di kantor, di rumah, di jalan, saat kerja, saat di kampus, saat dimanapun, saat sendirian pun dia punya rasa khauf kepada Allah Ta'ala, yang dengan rasa khauf itu dapat tercegah dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Orang yang bertakwa senantiasa mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan kemampuan dia. Dimanapun dia berada, dia tidak tawar-tawar. Oh, kalau ini diperintahkan, saya usahakan amalkan. Orang yang bertakwa senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa itu syukur? Memanfaatkan karunia Allah dalam rangka untuk menambah amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah nikmatnya, tambah gajinya, tambah omsetnya, tambah ibadahnya, tambah sedekahnya. Setiap nikmat yang Allah berikan digunakan untuk kebaikan dan amal soleh. Itu syukur. Mumpung punya uang, banyak sedekah. Mumpung sehat, produktif dalam kebaikan. Mumpung dari pejabat, bantu Islam dan dakwah Islam. Itu syukur namanya. Yang keempat, orang bertakwa itu ar-ridho bil qalil. Hatinya itu ridho. Berapapun yang Allah berikan dari jatah-jatah dunia, maka dia ridho hatinya. Tidak pernah dersulo, tidak pernah mengeluh, apalagi iri dengan pemberian Allah kepada saudaranya yang lain yang lebih banyak. Saudaranya mungkin dikaruniai mobil Innova, dia hanya dikaruniai motor butut. Tidak masalah, itu urusan dunia, jatahnya sudah sendiri-sendiri.
Orang lain dagangannya laris, kita hanya biasa-biasa saja. Bahkan mungkin rumah kita hanya ngontrak, bahkan kita termasuk orang yang miskin di dunia, enggak masalah. Orang yang bertakwa itu hatinya hanya sebatas ridho, apapun ketentuan Allah, sepanjang itu hanya jatah-jatah dunia, berusaha hatinya untuk ridho. Tidak pernah dersulo dan mengeluh, ya Allah kenapa saya jadi orang miskin, ya Allah kenapa dagangan saya enggak laku, ya Allah. Tidak pernah dalam kamus orang-orang yang bertakwa. Kaya miskin tidak masalah. Dan yang kelima, orang yang bertakwa cirinya, ya jamaah sekalian, al-istidad li yaumir rahil. Orang yang bertakwa senantiasa banyak melakukan persiapan dalam rangka untuk menempuh perjalanan yang panjang setelah kematiannya, yaitu dengan amal soleh dan kebaikan yang dia bisa. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat ini orang yang beriman selain diseru untuk bertakwa kepada Allah, yaitu wal tandur nafsum ma qaddamat li ghadin. Orang yang beriman diseru untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaknya orang yang beriman itu sibuk melihat diri sendiri. Wal tandur nafsum ma qaddamat li ghadin. Jangan sibuk melihat orang lain, menguliti orang lain, mengkritik orang lain, mengikuti berita-berita viral. Bukan. Tapi orang yang beriman, yang bertakwa adalah dia sibuk untuk melihat diri sendiri. Apa yang dilihat? Wal tandur nafsum ma qaddamat li ghadin. Apa yang telah kalian persiapkan dalam rangka untuk menyambut hari esok, yaitu hari akhirat, yang datangnya bisa tiba-tiba, mungkin ghadan, mungkin besok pagi, thumma ghadan, sawfa ghadan, mungkin esok hari lagi. Dan orang yang beriman senantiasa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hendaknya orang-orang yang beriman dia menghisab dirinya setiap hari sebelum dia kemudian nanti akan mengalami hari di mana dia akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi apa yang dia lakukan? Apa yang telah dia amalkan? Sampai siang hari nanti apa yang akan saya kerjakan? Sampai sore, sampai malam, sampai 24 jam berputar, apa yang sudah saya kerjakan? Dan dalam hidup ini apa amalan-amalan yang sudah saya andalkan, yang kira-kira apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup sebagai bekal untuk kita menghadap kepadanya. Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini, wandur madza adkhartum li anfusikum li yaumi mi'adikum wa 'irdikum 'ala rabbikum. Lihatlah, lihat jamaah sekalian, amalan apa yang telah kalian kerjakan dari amal-amal soleh dan kebaikan, yang mana amalan tersebut akan kita semua bawa menghadap kepada Allah, di mana suatu hari kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap jengkal waktu dan jengkal amal yang kita kerjakan di dunia ini. Amal kebaikan apa saja jamaah sekalian, sepanjang itu kebaikan, sepanjang itu amal soleh, jangan sepelekan, silahkan kerjakan dalam rangka untuk menambah beban berat amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat akan pemutus kelezatan dunia. Panjenengan dan saya bisa saja berusaha untuk hidup panjang dengan olahraga, dengan diet, dengan periksa ke dokter, silahkan sah-sah saja. Tetapi kita semua tidak bisa menolak bahwasanya kita akan semakin menua, akan semakin lemah, bahkan sakit-sakitan, dan pada akhirnya kita akan meninggal dunia, cepat atau lambat, siapapun kita. Dan setelah meninggal dunia kita tidak akan dibiarkan jamaah sekalian
al-yauma amalun wala hisabun. Di dunia kesempatan kita untuk beramal dan tidak ada hisab wa ghadan. Adapun setelah kita meninggal dunia, hisabun wala amalun. Kita semua akan dihisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Waja'akumun nadhir. Belum datangkah kepada kalian peringatan? Apa itu an-nadhir? Kata para ulama adalah apabila datang tanda-tanda kematian kepada diri kita, maka hendaknya kita menyederhanakan ambisi-ambisi dunia. Tidak usah ngoyo-ngoyo. Tanda-tanda kematian sudah Allah kirim kepada kita, alhamdulillah, sebagai peringatan. Apa itu? Apabila rambut kita sudah ada ubannya, apabila kita usianya sudah 40 tahun ke atas, apabila badan kita sudah lemah, sakit-sakitan, apabila banyak sahabat dan kerabat kita yang sudah meninggal dunia, maka itu adalah alamat al-maut yang Allah kirim kepada kita supaya kita ingat bahwa nyun sewu, kita ini sudah bau tanah, sudah harus lebih giat untuk berpikir bagaimana memikirkan masa depan yang sesungguhnya, bukan memperrumit target-target dunia. Jamaah sekalian, kita sebagai insan yang beriman, masa depan kita bukanlah di dunia, bukan setelah selesai kuliah mau kerja di mana, setelah pensiun mau hidup di mana, akan tetapi masa depan kita adalah ba'dal mamat, setelah kematian kita. Oleh karena itu orang-orang yang beriman setiap hari dia menghitung-hitung diri, amal apa yang telah kita persiapkan dalam rangka untuk menghadapi masa depan kita yang sesungguhnya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'maru ummati ma baina sittin ila sib'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku, kata Rasulullah, sekitar 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit sekali yang melampaui dari usia itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari mumpung Allah Ta'ala masih kasih umur dan kesempatan, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal dan amal soleh. Apa yang kita bisa kerjakan, kerjakan, karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihati wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu riwayat, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ahmaku wa tamanna man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Orang yang bijaksana, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang senantiasa mengendalikan hawa nafsunya. Tidak semuanya keinginannya di dunia dituruti, tidak asal enjoy, tidak asal puas, tetapi apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan harus dilihat dan ditimbang. Kira-kira bagaimana dampaknya di akhirat nanti? Apakah halal ataukah haram, ataukah maslahat ataukah madarat? Tidak asal puas, tidak asal enjoy, mengendalikan hawa nafsu. Wa amila lima ba'dal mauti. Dan orang yang bijaksana, kata Rasulullah, adalah orang yang senantiasa beramal, banyak berbuat kebaikan dalam rangka untuk persiapan hari setelah kematiannya.
Wal ahmaku, dan orang yang bodoh, kata Rasulullah, adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu. Hidupnya yang penting senang, yang penting puas, yang penting enjoy, tahu-tahu tua dan tahu-tahu meninggal dunia. Dan dia senantiasa mengundur-undur taubat dan amal solehnya. Saya mau ke masjid nanti kalau sudah tua, saya pengajian nanti kalau sudah pensiun, saya sedekah nanti kalau sudah kaya, dan sebagainya. Sebelum dia beramal, kematian sudah mendahulinya. Dan semuanya hanya jadi angan-angan. Jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Harus senantiasa kita istiqomah sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan di akhir hidup kita dikaruniai husnul khotimah. Barangkali demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi peringatan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri saya sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma aslih ulata umurina wa baladana Indonesia ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.